Maksudnya nama anaknya ini nggak tahu ini. Ini termasuk apa ya? Termasuk anyar, ya. Dekonstruksi mungkin ya. Merusak. Nggak ya makanya. Balik pokoknya. Jadi endangnya nggak terkenal, Kalimat Sodone terkenal. Nah, tapi itulah keajaiban-keajaiban yang terjadi di keluarga besar Endang Kalimosodo dan Mas Bagus Putu Parto. Nah, antologi ini juga antologi luar biasa, karena ini bukan sekedar puisi, bukan sekedar deretan kata-kata, bukan sekedar untaian kalimat, bukan sekedar tautan bait demi bait, tetapi puisi yang di dalamnya mengandung petuah, mengandung nasihat. Karena memang bagi saya puisi ini kan bukan sekadar keindahan. Dalam puisi keindahan hanya menjadi sarana bukan tujuan. Yang terpenting adalah pesan yang terkandung dalam puisi itu. Dan yang luar biasa, para penyair dalam buku ini menasihati bagaimanakah sebaiknya kehidupan perkawinan itu dijalani oleh Mas Kakak dan Mbak Brilian. Jadi kalau saya tahu dalam kitab pewayangan Jamus Kalimosodo ini adalah senjatanya Puntadewa ya, yang mempunyai kekuatan luar biasa. Jadi dan kita tahu juga Puntadewa ini adalah raja yang sangat rendah hati, yang sangat sabar, yang sangat mencintai kedamaian. Nah, tentu ini harapan nama Kalimosodo yang diberikan kepada Mas Kakak ini ya dalam konteks itu. Jadilah laki-laki yang sabar, ya, yang mau mendengarkan orang lain dan seterusnya. Tetapi kita tahu sendiri ketika Puntadewa atau Dharmakusuma ini marah, maka dia bisa menjelma menjadi raksasa yang sangat besar. Jadi maka jangan sampai terjadi Mas Kakak dibikin marah. Khawatir saya bisa makan seluruh rawon yang ada di ruangan ini. Itu ya, itu. Lalu pasangannya Mbak Brilian, kita tahu sendiri Brilian itu artinya apa? Cerdas, pandai, pintar. Ya. Sehingga kalau dua pasangan ini dijadikan satu, saya pikir akan menjadi pasangan yang luar biasa. Insya Allah demikian. Ya. Itu doa ya, doa. Ya. Baik. Ketika saya membuat kata pengantar dalam buku ini, ya, saya mulai dari ungkapan jurnalis dan penulis Amerika, bahwa pernikahan yang berhasil membutuhkan jatuh cinta berkali-kali pada seseorang yang sama. Jadi jatuh cinta berkali-kali. Dan ini dialami oleh Mas Kakak dan Mbak Brilian mungkin ya. Hubungannya tidak lancar ya. Putus nyambung lagi. Kira-kira saya tidak tahu, mudah-mudahan ya begitu ya. Tetapi walaupun putus nyambung berkali-kali, toh pada akhirnya pasangan ini tetap jatuh cinta pada orang yang sama. Kalau takdirnya mereka berpasangan menjadi pasangan suami istri, maka putus nyambung itu bagian dari irama yang justru membuat mereka saling kenal, saling dekat, saling tahu kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika ditimbang-timbang akhirnya ya wis lah, Mas Kakak, wis lah, Brilian nggak apa-apa. Brilian juga demikian. Ternyata memang hanya Kakak yang aku cintai kan. Nah ini tentu saja luar biasa. Dan saya juga di sini banyak puisi yang menjelaskan tentang itu ya. Dan itu bagus sekali. Seperti yang ditulis oleh Rusdi Jaki yang pada malam ini tidak hadir. Rusdi Jaki ini penyair dari Sidoarjo ya. Oh, naik gaji. Ya, ini temannya Widodo Basuki, sama-sama mengajar di STKW ya. Jadi temannya, jadi sama-sama di Sidoarjo juga.
Dia menulis pengantin ibarat menanam pohon jati, tumbuh lambat, cabang menjulang, besar dan kuat. Jadi memang begitu. Kita bisa tahu bagaimanakah ayahnya ya, Bagus Putu Parto itu tidak ujuk-ujuk menjadi pohon jati yang besar, ya. Tidak ujuk-ujuk ya. Saya tahu perjuangannya itu luar biasa untuk menjadi pohon jati yang besar tadi. Karena memang sebuah pohon jati tumbuhnya selalu lambat. Tidak bisa simsalabim, ya. Tidak bisa begitu saja tanpa perjuangan. Dan itu Puisi Rudijati bicara tentang itu. Dan itu disampaikan untuk Kakak dan Brilian. Kalau baru menikah ya jangan berpikir langsung sukses ya. Tapi nggak tahu kadang-kadang kalau anaknya nggak sukses bapaknya yang bingung ya. Didorong-dorong untuk sukses, didorong-dorong. Tapi saya pikir sudah saatnya Mas Bagus dan Mbak Endang itu berpikir seperti dulu. Ketika berbekal Vespa butut ya, ketika berbekal kardusnya tepung ya, berbakat dari situ lalu menjadi besar seperti sekarang ya. Mungkin harus diajari seperti itu juga, karena memang hidup itu tidak bisa harus seperti pohon jati, tidak bisa simsalabim tadi. Lalu saya juga tertarik pada ungkapan Ursula K. Le Guin, seorang novelis Amerika. Dia katakan dalam bahasa Inggris, tapi saya membaca dalam bahasa Indonesia saja. Cinta bukanlah sebuah batu beku dan dingin, tetapi harus dibentuk dan diolah bagaikan roti, selalu diperbarui. Nah ini filsafat roti ini sangat cocok ya untuk bagaimanakah memberikan nasihat kepada pasangan baru ini. Jadi kita tahu bahwa adonan roti itu selalu diremas, diaduk, bahkan dibanting. Adonan roti itu tidak menjadi rusak, tapi justru menjadi semakin menyatu, lembut, dan justru semakin berkembang. Sehingga jatuh bangun dalam kehidupan perkawinan itu biasa. Itu adalah karena memang kita relasi antara dua pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Dua pribadi dijadikan satu tidak menjadi satu sebetulnya, tetap dua. Brilian ya brilian, kakak ya kakak. Nah, tidak bisa menjadi satu. Tetapi tetap dua, tapi dua yang menyadari bahwa dia harus bersatu di dalam kehidupan bersama itu. Ya seperti roti, adonan rotinya harus dibanting, ditekuk, dilumat, dihancurkan, tapi toh pada akhirnya dia akan tetap menjadi utuh dan menjadi lebih indah, lebih berkembang lagi. Dan itu wajar. Jangan sampai terjadi nanti kalau ada problem sambat Mbak Endang, "Ma, aku kok ngene." Yang satu sambat mertuanya, "Aku kok ngene." Akhirnya malah susah. Nah, itu yang mungkin harus disadari bahwa memang begitulah hakikat dari pernikahan, dan itu juga ditulis dengan sangat bagus oleh Amang Mawardi. Ini seorang wartawan senior ya yang ada di kota Surabaya sekarang ini, yang juga tidak hadir pada malam ini ya. Nah, dia mengatakan kehidupan adalah laut, tak selamanya landai dan damai, seringkali ombak besar dan badai. Kehidupan adalah gurun, panas dan sepi, pasti ada oase, bukan pantulan ilusi. Jangan takut duka lara, asal tetap bersama. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi, tapi dalam bentuk puisi. Sehingga saya pikir Mas Kakak dan Mbak Brilian dan juga yang hadir di sini harus membaca buku ini. Mumpung ada bukunya, baca buku ini ya. Kenapa? Apa yang ditulis oleh puisi ini adalah kebenaran yang diekspresikan dengan gaya yang indah dan sekaligus juga menjadi kekal dalam kesadaran kita. Jadi ini tidak seperti nasihat para kiai, para ulama ya, tapi bukan nasihatnya kepala sekolah juga. Ya. Jadi ini nasihat para penyair yang dikemas dalam bahasa yang luar biasa indahnya dan luar biasa menarik.
Sehingga sekali lagi saya pikir buku ini memang layak dimiliki. Satu persembahan luar biasa dari Pak Bagus Putuparto dan Mbak Endang yang sangat mencintai putra putrinya tadi. Jadi tidak ada hadiah yang lebih berharga daripada buku puisi ini, karena harta bisa dimakan lengan, kekayaan bisa hancur kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik, tetapi kata-kata yang tersimpan di sini akan abadi dan insya Allah bisa menjadi pijar mentari, bisa menjadi pelita bagi kehidupan Mas Kakak dan Mbak Brilian dalam mengarungi hidup rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tengsu, terima kasih Mas Amin, dan khusus terima kasih Mbak Endang Kalimansata dan Mas Bagus yang tak bosan-bosan mengumpulkan para penggila kata-kata ini. Yang jelas menurut Rendra, kata-kata adalah buah kontemplasi jiwa seorang penyair, dan karena itu kata-kata yang indah bagi seorang penyair yang diwasiatkan kepada pasangan yang sore tadi menikah, Mas Kakak dan Mbak Brilian, tentu adalah sebuah titik renung, titik kontemplasi yang diungkap, ekspresikan oleh para penyair. Dan tadi sudah dikatakan oleh Mas Tengsu bahwa keindahan bahasa puisi hanyalah sebuah sarana, tapi yang terpenting adalah pesan yang tersembunyi di dalamnya. Mas Billy, saya teringat pesan seorang kawan bahwa pernikahan itu bukan jalanlah lurus bertabur bunga, tapi jalan yang berkelok, berliku, menanjak, menaik, kiri kanannya jurang dan tertil. Karena itu seorang penyair berpesan, menangislah dalam cinta. Ketika cinta belum berbuah air mata, rasanya ketulusan menjadi tanda tanya. Saya pikir Mas Billy akan bisa merenungkan, karena kebahagiaan itu sama dari sudut manapun, dan pernikahan yang diekspresikan melalui tasyakuran budaya jagung budaya ini tentu adalah sebuah ekspresi hati dari Mas Bagus. Ayah ibu boleh menderita, tapi dendam seorang ayah dan ibu mewasiatkan tasbih pesan keilahian melalui buku terindah yang tentu diberi judul Di Pelaminan Angin Berbisik. Kita tahu pelaminan adalah sebuah metafora. Banyak yang mengkiaskan dengan jembatan, banyak yang mengkiaskan dengan perahu, surga dan sebagainya. Yang jelas pernikahan bukanlah kado terindah, tapi pintu, bagi saya, pintu yang sangat menakutkan. Semakin dibuka, semakin menakutkan. Di luar kita tahu banyak, begitu gagal, begitu rapuh, begitu terbengkalainya perkawinan. Tapi yang jelas doa terhadap mempelai berdua malam ini tentu adalah yang terbaik, terindah, samawa, sehingga perjalanan cinta tidak saja di sini, tapi nanti sampai kelak di akhir. Yang kedua, saya ingin berpesan bahwa untuk kita, Mas Tengsu, Mas Wid, cinta itu ternyata butuh perawatan, bukan saja kecantikan. Karena itu usia di atas 50 tahun seperti Cak Aming, Bu Aming, itu ternyata butuh siraman. Kalau dulu kebersamaan itu langka, saya lihat Mas Aming sama Ibu itu semakin mesra. Semakin cemburu atau semakin mesra ya? Yang jelas kebersamaan itu adalah cara memoles cinta, kata Mas Tengsu. Semakin sering bersama di usia 50 tahun ke atas, tampaknya itu semakin sehat banget. Apalagi ikut lomba. Mas Aming saya tanya, tidak perlu obat kuat,
kebersamaan itu sudah membuat dirinya dasar. Ngoten Bu nggih? Kita ya cek sewe walafiat. Karena laki-laki itu sampai 70 tahun katanya masih bisa, Bu. Kata kuncinya nanti bisa syakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Isone ki salaman, jika salam langsung wassalamualaikum. Kur kaget sauntara nyambi gimana. Yang jelas, mohon maaf, hasrat itu hanyalah salah satu tanda Ibu dan Bapak. Dan di Brilian sama Mas Kiki, saya pernah berpesan begini. Tanda cinta itu katanya ada 4 Mas Widi, ada 8 Mas Widi. 1 perhatian, 2 kepedulian, 3 kerelaan, pengorbanan, hasrat, kemudian ingin memiliki, takut kehilangan, dan yang terakhir cemburu. Kalau semakin tua semakin cemburu berarti ini tanda-tanda sakinah mawaddah warahmah. Tapi lek tua ke ora cemburu patut dipertanyakan. Karena mawaddah warahmah, warahmah niku napa to? Warahmah iki pokoke kangen, cinta, penuh kasih itu lho Mbak Niki. Jadi ora enek digoleki, lek enek ditukari. Wong swidak taun ngono to, Mas. Eneng ditukari, ora enek digoleki. Kan yo repot to. Ini namanya warahmah. Kakek saya usia 80 tahun. Umur saya 45 Mas Tensu. Kata istri saya, kalau usia-usia perkawinan seperti Mas Billy itu kan masih pandangan hidup. Begitu memandang, langsung hidup. Tapi iya, kalau kita ini sudah perjuangan hidup, Mas. Pegangan hidup itu kalau 40 tahun, 55 tahun ke atas itu perjuangan hidup. Enggak berjuang enggak hidup. Iya, dan tak nyepak nih STMJ, nyepak nih apa itu susu, telur, madu, dan seterusnya. Karena itu sakinah mawaddah warahmah. Ini gambaran biar Mas Billy kok ya bayang nih. Ternyata keindahan itu hanya segitu itu. Karena saya sering mendampingi perkawinan itu Mas Widya. Perkawinan itu ternyata seusia 2 bulan cerai, seusia seminggu cerai. Karena itu pesan-pesan atau wasilah estetik di dalam puisi-puisi para penyair yang hebat ini tentu akan menjadi buah yang luar biasa. Mbak penting tahu bagaimana menggairahkan hidup, bunganya banyak, bagaimana menumbuhkan hidup, dan bagaimana tetap mempertahankan hidup. Karena sendiri itu juga nikmat, sendiri juga bisa hidup, apalagi berdua. Bunga cantik. Yang ketiga, saya minta tolong Mas Billy dan Mbak Brilian. Pernikahan itu kata kuncinya adalah molimo. Bahasanya di puisi ini kan indah, saya nangkepnya molimo. Oh iya, iya udah. Kakak karo Mas Brilian, molimo sing pertama niku melumah Mbak Brilian. Wong rabi sing dilakoni molimo, 1 melumah, 2 murad, 3 metu, 4 metu, 5 modal. Ora usah diprotes. Kok modote keri dhewe. Melumah itu menerima pasangan apa adanya. Murab itu ngekei, memberikan masukan. Melebu mau memasuki dunia pasangan. Metu tinggalkan egoisme. Modot lek terah dadi rezeki, lek dadi jodoh modot rezekine. Ngono lho Ting, engko dipikir modot kok nomor 5, kudune kan nomor 3. Yang jelas bahasa puitik sudah disampaikan di sini. Saya memberikan imajinasi saja bahwa cinta memang seperti itu. Akhirnya mohon izin Mas Bagus, yang jelas saya tadi datang terlambat. Aku ndelok neng foto-foto sing jelas itu pasangan insya Allah yang sempurna. Karena syarat pernikahan niku namung niki Bu. 1 padha warase.
Gelem wayu di dhuwur tapi ora pati waras. Gelem ganteng di dhuwur tapi ya rada edan. Siji padha warase, loro padha uripe. Purun wayu tapi ora urip. Telu padha senenge. Saya yakin Mas Kakak dan Mbak Brilian sudah terikat oleh rasa cinta yang luar biasa. Kalau hanya sesisih yang cinta, maka itu namanya kata Mbak Denting bertepuk sebelah tangan. Seperti lagunya Betty Vera, bertepuk sebelah tangan, au. Yang keempat, podo seneng. Yang terakhir mau izin. Ora bar padha senenge, bar padha sayange kan padha niate. Saya pikir begitu. Mbok pilih puisi saya di sini, katanya pernikahan itu adalah tawasul dari para leluhur, dan karena itu pula bahwa kehidupan masa kini depan itu tidak ada lepas dari titisan para leluhur. Karena itu mohon izin, jangan lupa Mas Billy sama Mas Kakak dan Mas Mbak Brilian, jangan lupa senantiasa berwasilah kepada leluhur. Mohon izin, wasilah itu simpel, kita kirim barokah doa mohon maaf yang muslim pada para leluhur, karena tanpa ada leluhur khususnya kedua orang kita, maka kita tidak pernah ada. Cinta leluhur hakikatnya adalah cinta hari ini dan masa depan. Juminten ketiban tejo cekap semanten atur kula wonten Kupat Cacai Lima wonten lepat nyun ngapura Dek Denting kemudian. Assalamualaikum. Kiai Tejo. Mas Bagus, Mbak Endang, izinkan saya merefleksi mewakili panjenengan berdua. Kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu, saya tidak salah tahun 99, Mas Bagus dan Mbak Endang bulan Ngawi. Waktu itu Mas Kakak masih kecil. Di rumah kami di Jalan Hasanuddin, Mas Kakak membaca puisi yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang, Lautan Cinta. Refleksi itu muncul lagi ketika beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA dari Mas Bagus untuk meminta atau memohon sebuah puisi. Maka kebetulan saya langsung teringat 2017 saya berada di Talaut, saya orang agraris murni. Saya harus berada di pinggir lautan selama hampir 27 hari sebagai sastrawan residensi. Maka yang muncul adalah lautan. Nah ini kawan-kawan semua, zaman ini jagat saat ini, kata Giden adalah abad yang tunggang langgang. Kalau wayang gak kawan nubruk Mas Tejo nubruk isopo ya. Tetapi sungguh sesuatu hal yang luar biasa ketika Mas Bagus meminta sesuatu yang luar biasa kepada kawan-kawannya. Apa saja atau puisi. Saya teringat kalau empu-empu kita yang dulu ketika melakukan menulis puisi, para kawi itu mahas ing asepi, bahasa Jawanya nggih Pak Yai. Kalau dari tahun sebelum ini para empu-empu itu awikam asdu nawasidam, memulainya dengan kitab. Dan saya yakin puisi-puisi yang ditulis oleh kawan-kawan di dalam buku ini adalah doa yang tulus kepada keluarga Mas Bagus, kepada mempelai Mas Kakak dan Mbak Brilian. Ini luar biasa. Karena jagat sekarang ini semua kalah dengan apa yang namanya retorika pragmatis saja. Semua pengen semuanya bertaburan seperti ini. Tapi Mas Bagus sungguh luar biasa. Pada saat melangsungkan pernikahan putranya, kembali kepada aksara yang sejati, yang katanya penyair Tengsu Cahyono ini puisi. Ya, maka
Ini sebuah doa yang luar biasa. Kalau orang yang lain cukup ini, maka Mas Bagus melengkapi kesempurnaan refleksinya. Bagi Mas Bagus, menurut saya ketika dia langsung mengadakan pernikahan untuk putranya, beliau melakukan refleksi kepada dirinya. Yang refleksi itu saya yakin supaya dibuat bercermin untuk putranya. Spekulum, cermin itu dalam bahasa Latin spekulum, ketika memandang diri sendiri, yang dikatakan tadi oleh Mas Tejo dan Pak Tengsu. Karena itu kalau kita lihat puisi-puisinya itu semuanya berbicara, hampir semuanya lautan, hampir semuanya karang. Karena memang yang seperti dikatakan Mas Tejo dan Pak Tengsu, pernikahan itu bukan main-main. Pokoknya luar biasa. Contohnya pernikahan tidak main-main itu tanggung jawabnya Mas Aming itu. Saya 25 tahun menikah, baru sekali ini melihat istri saya menulis puisi. Ya, Bu Tengsu juga begitu. Dan sudah diancam melihat istri kita membaca puisi tadi, mulai ngebis katanya begitu ya. Artinya bahwa apa? Bahwa ketika semua orang sudah tidak percaya kepada kata-kata, ketika kita setiap hari dibombardir dengan kalimat-kalimat retorika, dengan kalimat-kalimat dalam tanda petik plastik dan palsu dalam kehidupan realitas sehari-hari, Mas Bagus mengadu putra-putrinya kembali kepada yang namanya adalah kemurnian, yang dalam bahasa dosen Pak Tengsu ini adalah kemurnian puisi. Kata Sapani Djoko Damono, bagi yang percaya pada kata, diam adalah inti kobar. Dan puisi kembali para kakawin kita pada hakikatnya adalah menarik diri, refleksi diri, bercermin diri. Awikam astu nawasidam, bismillahirrahmanirrahim. Dan sajak-sajak dalam buku ini ada doa kami Mas Bagus, Mbak Endang, bahwa Mas Kakak dan Mbak Briliana dengan bismillahirrahmanirrahim mengarungi samudra yang luar biasa. Samudra yang beda dengan samudra bapak ibunya. Pemenang kalau samudra ini Pak Tejo belas itu ya. Maka ya si Cepol ya. Maka ya. Maka saya kira ini betul-betul luar biasa. Dan saya yakin di seluruh Indonesia doa yang paling mujarab adalah doanya para penyair. Amin. Pastilah baca-baca yang ditulis dengan sepenuh hati oleh kawan-kawan adalah doa, adalah ucapan selamat, refleksi, sekaligus juga barangkali bisa memberikan imajinasi kepada Mas Kakak dan Mbak Abrian. Karena hidup itu adalah imajinasi. Jalan tol itu muncul, saya kalau lewat tol selalu terpesona apa? Imajinasinya. Ya, karena itu sekali lagi Mbak Endang, Mas Bagus, Mas Kakak dan Mbak Briliana, sungguh kami mewakili golongan Ahlus Sunnah penyair ya, mengucapkan selamat penempuh hidup baru, selamat Mas Bagus, Mbak Endang. Konon kata orang-orang tua, tahapan terakhir dari seorang tua adalah menikahkan putra-putra. Karena apa? Setelah itu biarkan seperti anak panah melesat sendiri, seperti Raja Wali yang terbang ke angkasa untuk suatu saat kembali turun di sana. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga tokoh. Malam hari ini akan kita